Kejaksaan Agung melimpahkan 10 tersangka kasus korupsi penambangan timah ilegal ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan siang ini. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penambangan timah ilegal periode 2015 hingga 2022 di Provinsi Bangka Belitung ini, diperkirakan negara mengalami kerugian hingga 300 triliun rupiah. Setelah melimpahkan 2 tersangka hari Selasa lalu, hari ini Kejaksaan Agung melimpahkan 10 tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penambangan timah ilegal periode 2015-2022 di Provinsi Bangka Belitung. Keterangan pers yang disampaikan langsung oleh Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sheha, apa saja yang disampaikan Kapus Penkum Kejagung dalam konferensi persnya? Ya, Reza dan juga pemirsa, hari ini adalah penyerahan 10 tersangka dan juga barang bukti dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang ini artinya 10 tersangka ini berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau rampung atau P21. Nah, kemudian ini kewenangannya sudah menjadi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, untuk nantinya meneliti kembali tentang berkas-berkas ini sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Nah, Reza dan juga pemirsa, ini hari ini ada 10 tersangka atau berkas tersangka yang sudah diserahkan, kemudian hari Selasa lalu ada 2 dan juga ada 1 lagi tersangka yang sudah disidang di Bangka Belitung. Artinya sudah 13 tersangka yang rampung dan masih ada 9 tersangka lagi ini yang masih berada di Kejagung dan belum diserahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga tadi selain yang diserahkan tersangkanya, ada juga beberapa barang bukti yang diserahkan dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri. Ini ada barang bukti berupa barang elektronik, kemudian 3 buah mobil, dan juga ada sejumlah uang cash atau uang tunai yang tadi nominalnya memang masih belum disebutkan. Namun tadi apabila kami bertanya, nominal itu masih terus dirinci oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Reza dan juga pemirsa, setelah diberikan atau diserahkannya berkas ini dari Kejagung ke Kejari, ini Kejari memiliki waktu kurang lebih sekitar memiliki waktu 20 hari tentunya untuk memeriksa berkas, namun waktu ini masih bisa untuk diperpanjang untuk tentunya memastikan seluruh berkas ini rampung dan sudah sempurna untuk nantinya diberikan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Nah, kemudian selain dari kasus tambang ilegal, ini juga tadi ada 3 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Ini ada 3 tersangka, tersangka SG, SP, dan RI yang diduga kuat melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang karena mereka mengirimkan uang kepada salah satu tersangka HM atau Harvey Muiz dengan dalih social responsibility atau dan juga membeli aset dengan mengatasnamakan orang lain. Nah, Reza dan juga pemirsa, 10 orang yang tadi sudah diserahkan berkasnya, ini ada SG selaku Komisaris Utama PT SIP, kemudian ada MBG selaku Direktur PT SIP, kemudian HT selaku Direktur Utama CVVIP, kemudian BY mantan Komisaris CVVIP, RI selaku Direktur Utama PT SBS, RL selaku General Manager PT TIN, kemudian SP selaku Direktur Utama PT RBT, RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, MRPT selaku Direktur Utama PT Timah tahun 2016 hingga tahun 2016, dan juga EE selaku Direktur Keuangan PT Timah. Nah, ini adalah 10 daftar nama tersangka yang sudah diserahkan dari Kejagung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, memiliki waktu 20 hari untuk tentunya memeriksa kembali berkas-berkas dari Kejagung ini sebelum nantinya diserahkan ke Pengadilan Negeri. Nah, kemudian juga Reza dan juga pemirsa, sudah ada 13 orang tadi yang sudah rampung berkasnya, masih ada 9 orang lagi dan kami tentunya masih menunggu kira-kira kapankah 9 orang ini berkasnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri, dan juga apakah tadi sudah disebutkan apakah nantinya kasus ini akan berkembang lagi dan apakah akan ada tersangka baru lagi, karena kalau tadi kita mengutip dari Kapus Penkum Kejagung, ini ia mengatakan bahwa memang penyidik masih terus melakukan penyidikan, baik itu dari orang-orang sekitar tersangka ataupun orang-orang yang berada di perusahaan PT Timah Tbk ini pada saat kasus korupsi ini diduga terjadi. Sementara itu, Reza, kembali ke Anda. Baik, Sheha, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.